Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta MotoGP di seluruh dunia. Kali ini akan bahas bagaimana review tentang GP Perancis Le Mans kemarin di hari Minggu ya. Jadi selamat buat Marc Marquez yang tetap di klasemen sementara posisi teratas, dan selamat buat Johan Zarco sebagai tuan rumah, sebagai pemenang di race hari Minggu kemarin. Kita bahas sebentar untuk di sesi sprint race kemarin ya. Jadi memang di sprint race kemarin itu di GP Le Mans ini ya, penontonnya ini info dari gelaran MotoGP Le Mans kemarin adalah salah satu yang terbesar ya. Penontonnya sangat ramai sekali ya kan, daripada penonton-penonton sebelumnya di GP tahun 2020 ini. Dan saat ini GP Le Mans kemarin adalah yang penonton paling tertinggi. Terus pembalap dari Yamaha Fabio Quartararo juga menunjukkan sebuah livery yang sangat bagus, sangat indah dan enak ditonton, dan bahkan penampilan Yamaha pun sangat-sangat fantastis dan sangat mengagumkan. Jadi GP Le Mans kemarin itu adalah jawaban dari pabrikan garpu tala yaitu Yamaha. Dan pemenang pembalap dari sprint race kemarin di GP Le Mans yaitu pertama ada Marc Marquez, seperti biasa duo brother ya kan, ada Alex Marquez dan ada Fermin Aldeguer dari Gresini Racing Team. Kali ini Gresini Racing Team ini menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya kan, dan Fermin Aldeguer juga menunjukkan bahwa ini loh, saya bisa sebagai rookie, meskipun itu adalah yang dibawa adalah motor terbaik saat ini di MotoGP yaitu Ducati ya kan, meskipun menggunakan GP 24. Menurut saya Fermin Aldeguer adaptasinya sangat luar biasa. Dia pembalap rookie yang sangat luar biasa. Kita lihat dari Moto2 pun dia juga sangat hebat ya kan. Dari GP sprint kemarin ya kan, Marc Marquez sudah tak terbendung ya kan, tak terkalahkan, dan seperti biasa Alex Marquez. Namun yang sialnya yaitu Pecco Bagnaia ya kan. Dari beberapa tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir, dari awal dia dimulai di tim pabrikan, Pecco Bagnaia ini selalu jatuh di saat sprint race. Dan memang sepertinya Le Mans ini itu adalah momok bagi Pecco Bagnaia, sampai sekarang belum bisa menaklukkan Le Mans ya. Di setiap sprint race selalu jatuh, dan dia selalu di tikungan yang itu juga ya kan. Karena Pecco Bagnaia ini apalagi saat ini dia merasa dia kesulitan untuk menaklukkan GP25 ya kan. Dia bilang ke media bahwa saya sulit beradaptasi dengan di GP25 ini. Berbeda sangat Marc Marquez sangat menguasai GP25 dan adaptasinya sangat luar biasa. Marc Marquez sangat hebat untuk menguasai adaptasi atau GP25 ini, dan saya merasa kesulitan meskipun saya adalah pembalap pengembang dari Ducati GP25 ini. Kemudian kita berbicara ke race hari Minggu kemarin ya. Kita tak perlu berbincang di sprint race karena kan kita udah lihat ya kan, bahwa Marc Marquez itu udah tak terbendung, udah bahkan di hari Minggu pun race itu semua juga akan menjagokan Marc Marquez ya kan. Karena ya sudah ya kan, memang bisa dibilang ya tahun inilah tahun Marquez untuk juara dunia ya kan. Meskipun race masih panjang ya kan, tapi data tidak mungkin bohong. Tapi namanya race is race, kita tahu apa yang terjadi saat nanti, apakah Marquez bisa juara dunia. Jadi sebelum kita mulai bahas GP di race hari Minggu kemarin ya kan, bahwa semua sudah mempersiapkan. Kita melihat kemarin tuh ada kericuhan atau kerisuan
yang selama ini kalau kita nonton mengikuti MotoGP mungkin belum pernah kita temuin di race seperti kemarin ya kan. Semuanya rancu, semuanya hampir semuanya pembalap kena double long oleh penalti ya kan. Dan karena apa ya kan? Karena cuacanya itu kemarin di saat sebelum race itu semua pembalap, mekanik, semua tim pabrikan satu itu bingung harus menggunakan ban apa gitu loh. Dan ini khawatirnya akan terjadi seperti di race GP yang kemarin sebelumnya ya kan. Seperti Mama Marcos yang kemarin meninggalkan tempat ya kan, takutnya ada seperti penalti segala macam. Tapi mau nggak mau kemarin itu ya memang harus seperti itu ya kan. Bingung semuanya akhirnya. Jadi pembalap itu harusnya mengganti motor itu atau mengganti ban saat nanti flag to flag ya kan. Di saat memang race itu harus flag to flag dan pembalap wajib mengganti ban. Tapi kenyataan kemarin sebelum 30 menit sebelum sebelum race itu mereka udah bersiap-siap ya kan. Akhirnya jelang mau race itu mereka malah ganti ban, dan itu menurut regulernya tidak boleh ya kan. Jadi akhirnya hampir semua yang memikirkan jalan balapan nanti ya kan. Hanya beberapa yang tidak seperti Pecco Bagnaia ya kan, tidak mengganti ya kan. Tapi akhirnya banyak pembalap itu ganti, dan akhirnya hampir semua pembalap itu kena double long oleh penalti ya kan. Tapi ya memang itu harus yang mereka lakukan ya kan. Dan saat balapan udah mulai start ya kan, nasib sial yaitu ada di Pecco jatuh kembali ya kan. Dan pembalap itu yang tadinya ganti ban ya, seperti Marc Marquez, Alex Marquez dan banyak pembalap lainnya itu semua startnya pada di pit ya kan. Sebelumnya jalannya dari pit, akhirnya mereka ketertinggalan jauh. Tapi karena sudah mengganti ban sebelumnya ya mereka melaju kencang ke depan ya kan. Dan naasnya seperti Pecco Bagnaia, dia jatuh ya kan. Dia jatuh dan kemudian balik sekitar hampir 2 putaran lagi mereka Pecco Bagnaia masuk melanjut tapi masuk pit dan lanjut lagi, sepertinya kesusahan ya kan. Dan akhirnya Pecco tetap menjalankan dan akhirnya finish di urutan 16 ya kan. Dan nasib sial lagi ada di pembalap tuan rumah yang sangat diunggulkan, yaitu Fabio Quartararo dari Yamaha. Dia jatuh ya kan. Jatuh, akhirnya saat jatuh pun itu ada keributan dengan Marshall ya yang menolong membantu untuk mendirikan motor. Dan akhirnya menurut info terakhir setelah balapan selesai, Fabio diganjar 2 hukuman. Pertama, dia kena di saat free practice ya, itu kena 10 menit ya kan. Jadi misalkan nih Fabio nanti di race next dia urutan ke-7 ya kan, free practice 1 ditambahin 10 menit ya kan untuk Fabio. Itu rumor berita yang sudah ada ya, tapi kita lihat nanti benar atau tidaknya. Tapi menurut info terakhir seperti itu. Kedua, dia didenda sebesar sekitar 32,7 juta ya kan, berapa euro sekian gitu ya. Yang jelas seperti itu, karena menganggap si Fabio ini si Marshall ini tidak bisa bekerja dengan baik menurut dia gitu loh. Tapi ya tidak boleh, itulah adalah kedisiplinan dalam sebuah olahraga ini ya. Kita dituntut untuk disiplin, menjunjung tinggi rasa disiplin itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau merubah SOP atau apa, kita akan kena penalti atau hukuman ya kan, baik berupa long lap penalti atau denda sebab uang atau apalah ya kan. Oke. Dan menurut saya yang paling fantastis di saat ini adalah Johann Zarco ya kan. Johann Zarco adalah keluar sebagai pembalap
Prancis pertama yang sebelumnya sudah pernah sekitar kurang lebih 1950-an lah ya kan. Dan sekarang ada Joan Zarco, pembalap dari Prancis yang bisa menjuarai di kandang sendiri. Dan itu adalah momen yang sangat mengharukan ya kan. Dia juga sebelumnya pernah di tahun 2003 kalau nggak salah di sirkuit Phillip Island ya kan, saat masih di Ducati tim Pramac ya kan. Jadi saat kemarin itu Joan Zarco itu sangat-sangat, itulah momen yang sangat mengharukan ya kan. Semua penonton di Prancis ini terharu, bahkan orang tuanya, ibundanya pun sempat menangis ya kan. Dan sampai saat diwawancara pun, jika kalian menonton kemarin ya, Joan Zarco menangis ya kan saat diwawancara. Dia bisa podium pertama juara di Prancis ini ya kan. Dan memang dia kelihatan konsisten dari balapan, dia sangat konsentrasi ya kan, sampai 19 detik 20 detik di belakang Marc Marquez sebagai juara kedua. Dan yang lebih hebat lagi memang Marc Marquez, dialah sang mentalis, dia adalah sang juara, dia tahu bagaimana cara mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Ketika semua rival-rival terdekatnya seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez semuanya terjatuh, tapi Marc Marquez membawa pulang poin sebanyak 20 poin. Itu hal yang luar biasa. Dan itulah kelebihan Marc Marquez, dia sang mentalis. Jadi balapan tidak hanya skill ya kan, tidak hanya butuh keberanian, tapi otak juga dipakai ya. Itulah Marc Marquez, itulah kecerdasan Marquez. Dia tahu bagaimana cara menang, dia tahu bagaimana cara menjatuhkan lawannya, dia tahu bagaimana cara untuk mengondisikan segala suasana ini. Dia tahu bagaimana semua itu biar semuanya ikut irama ke Marc Marquez. Itulah kehebat Marquez. Dia bukan pembalap kan, dia adalah pembalap yang bisa mengalahkan Valentino Rossi the legend ya kan. Dia satu-satunya. Kalau ada orang yang bisa mengalahkan pembalap terbaik, ya itulah salah satu pembalap terbaik ya kan. Saat ini yang akan menyamai pembalap terbaik di dunia Valentino Rossi yaitu Marc Marquez. Jadi kalau kualitas ya kita nggak akan bilang ya kan apa-apa. Dan Marc Marquez pernah bilang, aku nggak perlu membuktikan apapun ke semua orang. Semua orang udah tahu siapa Marc Marquez ya kan. Jadi Marc Marquez sangat konsentrasi dengan balapannya. Tujuannya agar pulang mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ketika rival-rivalnya jatuh ya kan. Dan Alex Marquez pun jatuh, dan posisi ketiga diduduki oleh Fermin Aldeguer, dan back to back podium. Dan inilah sang rookie yang fenomenal kan. Dia sempat duel sama Pedro Acosta ya kan, dan akhirnya Pedro Acosta harus menyerah kepada Fermin Aldeguer. Ya mau nggak mau ya kan, KTM juga tidak akan bisa menurut saya mengalahkan Ducati ya. Siapapun orang yang membawa Ducati, dia akan hebat karena motornya memang motor terbaik dunia. Tapi untuk juara di Ducati bukan sembarangan, bukan orang biasa. Dia bukan orang yang hanya beruntung, tapi harus punya skill. Itulah ya. Terus keempat itu adalah Pedro Acosta, ada Maverick Vinales ya. Jadi kita lihat kemarin itu ada rumor ya bahwa si Pecco ini kecewa berat dengan Ducati ya kan. Rumornya dia bilang bahwa inilah yang diciptakan atau diinginkan oleh Ducati. Suasana seperti ini adalah yang dimau Ducati ya. Karena setelah merekrut Marc Marquez ya nggak apa-apa ya kan. Memang ini yang dimau ya kita lakukan gitu. Tapi bukan berarti ini Pecco itu cengeng atau apa yang bisa dibilang atau dipelintir di media sosial lain ya. Kalau saya lihat
saya membaca dari para jurnalis yang seperti membelokkan sebuah kata-kata itu, menurut saya tidak ya kan. Peko tidak kena mental ya kan, meskipun ada itu tidak banyak ya kan, karena eh, kenapa saya tidak bilang ya, memang Peko ya seperti itu ya kan. Kita tidak bisa melihat orang itu dia kena mental atau tidak, karena memang dia belum menemukan suatu titik terbaik di GP25. Dia udah mengakuin gitu. Dan seperti di video saya sebelumnya, menurut saya pribadi Peko salah besar karena pernah mengungkapkan bahwa eh, awal-awal tes GP25 dia menurut saya pribadi dia udah telah terbawa dari arus dari Marc Marquez, seolah-olah pemikiran atau merasa kejenuhan ini sama dengan Marc Marquez ya kan. Ini pernah saya ungkap di video-video sebelumnya ya kan. Jadi menurut saya itulah salahnya Peko sangat terbuka dan terbuka itu menjadi kejujuran. Menurut saya itulah dia sangat gentle, tapi menurut saya itu salah besar menurut saya ya kan. Jadi ketika kita mengumbar sebuah kelemahan kita atau mengumbar kelebihan atau semacam kelemahan atau kelebihan itu, menurut saya itu sebagai seorang rival itu salah ya kan. Dan Marquez itu sangat hebat untuk mempermainkan sebuah mental atau seperti itu, dia sangat hebat ya. Menurut saya Peko salah besar. Dan ada rumor juga Peko tidak menggunakan sasis GP25 yang terbaru ya kan, karena tidak dia ingin, kenapa dia memakai sasis terbaru dari GP25, kenapa hanya Marquez dipilih enggak. Jadi karena memang Peko itu tidak mau ya kan, dia kemungkinan akan melakukan tes part-part baru, aero baru, fairing baru atau sasis baru itu di next setelah GP Le Mans ini, karena dia ingin rumornya pengen yang kemarin tes itu dia pengen merasakan sensasi dari pengembangan dia sendiri ya kan. Tapi Marc Marquez sudah melakukan uji saat tes di Jerez kemarin bagaimana aero atau fairing dan sasis yang terbaru, dan hasilnya juga oke ya kan. Dan jujurnya dia kecewa ya kan dengan performa Peko Bagnaia saat ini ya, karena apa yang diharapkan oleh Ducati tidak memenuhi keinginan mereka semua. Peko hancur, Peko sangat, menurut saya tidak bisa diharapkan ya. Kita tahu Peko adalah seorang pembalap juara dunia 2 kali, dia kenal banget dengan motor ini, bahkan dia melewatin pun dengan Alex Marquez dia kesusahan, bahkan dia saat overtake pun dengan Yamaha dia kesusahan. Tapi pada akhirnya kemarin Gigi Dall'Igna memberikan statement pada publik, kepada tim Ducati, bahwa Peko perlu bantuan saya ya kan? Dan kita akan membantu agar pertontonan ini atau race juara 2 ini tidak membosankan oleh Marc Marquez dan Alex Marquez ya kan. Karena jika tidak, tuntutan besar di tahun 2027 jika seperti ini, Peko tidak akan lanjut di Ducati, itu saya sangat yakin. Tapi dan Peko pun juga mengeluh bahwa katanya GP25 mengalami kemunduran. Yang dikhawatirkan begini nih, Marc Marquez ini kan punya kelebihan yang sangat luar biasa, kita lihat di Honda. Saya khawatirnya jika suatu saat Peko ini pergi hanya fokus ke Marc Marquez ya kan, takutnya si Ducati ini ya akan bernasib sama seperti Honda ya kan. Ya kenapa ya, karena memang bukan salah dari Marc Marquez ya kan, karena memang Marc Marquez ini adalah punya kelebihan yang tidak ada di pembalap MotoGP lainnya. Untuk yang pembalap saat ini ya,
bukan era seperti Valentino ya kan, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marcus Simoncelli, beda ya. Yang saat ini ya, itu menurut saya Marquez berbeda ya kan. Dia mempunyai skill meskipun dikasih motor atau motor yang nggak oke pun dia bisa. Kita bisa, apa kita perlu bukti? Tidak. Lihat setelah crash kemarin, motor sudah hancur, fairing sudah hancur, tapi bisa posisi sampai ke nomor 12, sampai depan pulang poin. Itu bukan sembarang orang, itu bukan pembalap yang tidak punya skill, itu skill yang dari rata-rata ya kan. Dia pembalap yang bisa mau mengalahkan legend seperti Valentino Rossi. Dia bisa mengalahkan yang terbaik dan terbaik suatu saat ya. Itulah Marquez. Jadi menurut saya Peko harus sangat bekerja keras jika ingin tetap juara dunia, dan Peko harus banyak belajar di mentor-mentornya dan para petinggi atau bekerjasama dengan mekaniknya, atau bahkan mempelajari apa yang dia salah kemarin. Dan kemarin Peko juga diwawancarai ya kan, bahkan Peko akan bertekad dia akan tetap bisa juara dunia di tahun ini. Kita lihat Peko adalah seorang pembalap yang sangat dingin sekali, tapi jika ingin mencapai kesuksesan atau mencapai tujuannya, Peko akan kejar siapapun itu. Kita bisa lihat saat dia melawan Quartararo, meskipun dia akhirnya kalah di tahun 2021 dengan Fabio Quartararo, kita bisa lihat dia bisa fight sampai akhir, meskipun akhirnya dia jatuh ya kan di akhir balapannya. Dan itulah Peko Pan, dia sangat bertarung. Memang tidak menunjukkan seperti pembalap-pembalap Spanyol ya kan, tapi Peko ini berbeda. Dia hampir seperti pembalap Italia lainnya seperti Valentino Rossi sebagai mentornya, Marcus Simoncelli, Dovizioso ya kan, seperti Andrea Roni. Dia sangat kuat, dia sangat pemberani, dia tahu bagaimana cara melawannya. Tapi dia memang untuk saat ini untuk level berbeda dengan Marquez. Tapi jika dia ingin juara dunia seperti yang dia mau, karena dia tetap percaya diri dia bisa juara dunia tahun ini, dia akan buktikan bahwa dia akan dunia. Oke. Menurut teman-teman bagaimana, apakah Peko tetap bisa juara dunia tahun ini, dan apakah Peko tetap bangkit di seri sebelumnya, atau Marquez yang bisa juara dunia? Jika kalian pendukung Marquez, kenapa? Apa benar Marquez bisa juara dunia? Apakah benar Peko bisa kalah dari Marquez ya kan? Meskipun jarak sudah jauh, udah 51-52 poin, dan meskipun balapan masih panjang, bagaimana menurut kalian? Tapi jika Marquez konsisten seperti ini, juara 2 terus ya kan, tidak pernah jatuh lagi, Peko bisa kalah dan Marquez juara dunia. Karena saat ini saingannya bukan hanya Marquez, ada Alex Marquez. Alex Marquez yang sangat cepat, dia juga ingin juara dunia. Kedua ada Fabio Quartararo yang udah mulai bangkit dengan motornya. Ketiga ada Maverick Vinales yang sangat hebat di KTM yang bisa mengganggu. Dan ada juga Pedro Acosta, dan juga ada Fermin Aruga yang bisa membantu para pembalap Spanyol, ataupun dia berusaha untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Ya, kita tidak pernah tahu apakah tetap ada nanti Spanyol Italia, kita tidak tahu. Yang jelas Marquez bisa tahu bagaimana cara dia menang dengan konsistennya seperti ini dengan mudah, karena Marquez sangat nyaman dengan apa yang dilakukan di GP2 ini. Oke teman-teman, sekian berita dari kami untuk GP Leman ini. Next akan saya berikan video atau rumor atau berita yang cukup hot dan akurat. Oke teman-teman,
Silahkan komen di bawah ini, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa, biar saya akan terus update memberikan berita-berita menarik pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.